Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi di praktikum pertemuan 9 pemrograman web. Pada praktikum ini, di modul 9 ini kita akan membahas dasar-dasar dari PHP. Nah, yang akan kita pelajari di modul ini yaitu bagaimana cara penulisan komentar di dalam PHP, tipe data, konstanta, variabel, dan juga operator. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada komentar. Nah, di sini dijelaskan komentar adalah bagian dari program yang berfungsi sebagai penjelas atau pemberi keterangan dalam program. Nah, itu untuk penjelasan secara definisi tentang komentar. Nah, kemudian komentar di sini tidak akan dieksekusi. Jadi komentar tidak akan ada aksi apapun karena ini hanya sebuah komentar. Komentar biasa digunakan untuk menandai suatu program biasanya ya. Apalagi kalau programnya yang sudah beratus-ratus, beribu-ribu, kita biar tidak pusing nyarinya, nah kita kasih komentar untuk penanda. Cara penulisan komentar di sini ada dua cara. Cara pertama menggunakan simbol double slash. Simbol ini. Nah, tapi simbol double slash ini hanya bisa mengomentari satu baris saja. Contohnya di sini, nama program komentar 1.php. Nah, yang diberi komentar hanya baris ini saja. Di sini kita ingin mengomentari dua baris. Maka dari itu, kita mengomentarinya per baris, ya, baris satu dan baris kedua. Nah, ini untuk penggunaan komentar dengan double slash. Cara kedua di sini menggunakan simbol slash asterik untuk pembukanya dan penutupnya ditutup oleh asterik slash. Nah, komentar ini atau simbol ini bisa digunakan untuk mengomentari lebih dari satu baris. Kalau di simbol yang tadi, yang double slash, hanya bisa mengomentari satu baris. Kalau di contoh 2, bisa lebih dari 2 baris. Contohnya di sini sama, kita ingin mengomentari 2 baris, kita tidak perlu mengomentarinya per baris, ya, tidak perlu satu persatu. Jadi kita bisa langsung menggunakan awal komentarnya dengan slash asterik dan ditutup dengan asterik slash. Bayangkan jika kita mempunyai 100 script yang ingin kita komentari, kalau harus satu persatu, itu lama kan ya? Tidak efektif, tidak efisien juga. Maka dari itu kita bisa menggunakan cara kedua ini, menggunakan simbol asterik dan asterik slash. Ini untuk komentar. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data di sini ada 3. Yang pertama ada integer. Integer termasuk jenis data bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi integer ini nilainya bisa positif, juga bisa negatif. Jadi bisa -1, bisa 1, 2, 3. Nah, bisa itu contoh dari integer. Kemudian yang kedua ada double. Nah, double di sini termasuk data bilangan pecahan atau desimal. Jadi nilainya itu misalkan 2,2, 1,2. Nah, itu contoh dari double. Kemudian yang ketiga ada yang namanya string. String di sini jenis data atau teks atau untayan kata karakter. Nah, itu termasuk ke string. Jenis data teks misalkan A, B, C. Terus untuk karakternya slash, underscore, titik koma. Nah, itu termasuk ke karakter. Itu bisa masuk ke string.
Ya, jadi di tipe data ini ada 3 tipe data yang dijelaskan di PHP ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai variabel. Variabel adalah suatu pengenal dalam program yang berfungsi untuk menyimpan nilai secara sementara. Jadi variabel ini tempat atau wadah untuk menyimpan nilai secara sementara. Jadi nilai yang disimpan, nilai yang ditampung, itu dimasukkan terlebih dahulu di dalam variabel sebelum nilai yang kita masukkan ini akan dipanggil. Jadi sebelum dipanggil, nilai ini kita simpan dulu di dalam variabel. Nah, di dalam PHP ini, untuk penggunaan variabel, kita bisa menggunakan karakter dolar. Karakter dolar simbolnya seperti ini ya. Nah, dan diikuti oleh nama pengenal. Misalkan di sini kita bikin variabelnya itu variabel nama. Nah, berarti kita cukup buat dolar nama. Nah, dolar nama itu bisa kita katakan sebagai variabel. Gitu ya. Terus di dalam variabel ini ada 4 aturan yang harus diikutin. Aturan pertama yaitu variabel harus tersusun dari karakter huruf, angka, dan underscore. Jadi karakter ini harus tersusun dari huruf, bisa A, B, C, misalkan variabel A, variabel B, itu bisa. Ya, dari angka dan juga underscore itu bisa. Yang kedua, aturan kedua, di sini tidak boleh mengandung spasi. Misalkan kita ingin menuliskan variabel, misalkan nama saya, variabel nama saya. Nah, cara penulisannya itu dolar, nama, spasi saya itu tidak bisa. Ya, itu nanti si variabelnya tidak akan berfungsi. Gitu. Yang ketiga, karakter pertama harus pengenal, harus dari karakter huruf atau underscore. Nah, jadi cara pembuatan variabel ini tidak boleh misalkan satu nama saya. Nah, itu tidak boleh. Jadi penulisannya itu harus dari karakter dulu atau underscore dulu. Misalkan, nama saya 1. Nah, itu baru bisa. Ya. Aturan keempat, huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Ya. Jadi untuk penulisannya huruf kecil dan huruf besarnya harus dibedakan. Selanjutnya di sini ada contoh. Contoh di sini ada variabel info yang diisi nilai 10. Nilai 10 ini menampung bilangan bulat. Ya, jadi variabel info ini akan menampung nilai 10. Nilai 10 itu adalah nilai bilangan bulat. Tadi bisa kita katakan sebagai integer. Ini echo untuk memanggil atau untuk keluaran dari si info ini. Jadi nanti akan keluar atau muncul nilai dari si info ini, yaitu nilainya 10. Kalau di bahasa Java, untuk mengeluarkan atau untuk mengoutputkan suatu nilai, kita biasanya menggunakan sistem outPrintln. Nah, kalau di PHP kita menggunakan echo ini. Udah ya. Selanjutnya di sini ada variabel info sama dengan 22,33. Nah, di sini variabel info ini menampung bilangan pecahan, yaitu tadi bisa dikatakan sebagai bilangan desimal. Selanjutnya, di sini variabel info diisi skrip PHP. Nah, variabel info ini menampung data teks string, ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai string. Selanjutnya, di sini ada konstanta.